Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang bab 8, yaitu pendapatan. Sebelum kita melakukan presentasi, perkenalkan yang pertama, saya sendiri Aisfirudinanta, NPM 16130101036, dan rekan saya yaitu Mutia Sabica, NPM 16130101081, dan Sri Mulyani, NPM 16130101132. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pendapatan. Pendapatan sendiri adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode. Bila arus masuk inti mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya yaitu karakteristik pendapatan. Yang pertama yaitu aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua yaitu kegiatan yang merepresentasikan utama operasi atau sentral yang menerus. Dan yang ketiga sendiri yaitu kewajiban atau pelunasan penurunan. Yang keempat yaitu suatu entitas. Yang kelima yaitu suatu produk perusahaan. Yang keenam yaitu pertukaran produk. Yang ketujuh yaitu mengambil beberapa bentuk. Yang kedelapan yaitu mengakibatkan kenaikan ekuitas. Selanjutnya yaitu kenaikan aset. Kenaikan aset sendiri yang pertama yaitu transaksi pendanaan yang berasal dari kreditor atau investor. Yang kedua yaitu laba yang berasal dari kegiatan investasi. Yang ketiga hadiah, donasi atau temuan. Yang keempat revaluasi aset yang telah ada. Dan yang terakhir penyediaan dan penyerahan produk, yaitu barang atau jasa. Selanjutnya yaitu operasi utama berlanjut. Yang pertama yaitu dikaitkan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan produk atau jasa untuk mendatangkan laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu kegiatan sebagaimana pengertian operasi dalam klarifikasi kegiatan yang membentuk statement aliran kas, yaitu operasi, investasi, dan bentuk pendanaan. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya Mutia Sabica. Selanjutnya yaitu penurunan kewajiban. Penurunan kewajiban terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya. Misalnya mengalami penerimaan pembayaran di muka dari pelanggan. Penerimaan ini bukan merupakan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset yang diterima. Pengiriman barang atau pelaksanaan jasa nantinya akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Kejadian itu mengubah kewajiban menjadi pendapatan. Suatu entitas. Pendapatan didefinisikan sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih. Jadi aset yang masuk itulah yang disebut pendapatan. Aset tersebut dikuasai oleh perusahaan. Akan tetapi karena hubungan perusahaan dengan pemilik merupakan hubungan utang piutang, pada saat aset naik sebagai pendapatan utang perusahaan kepada pemilik juga naik dengan jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu produk perusahaan. Di sini pendapatan didefinisi sebagai fisis bukan moneter. Definisi ini juga netral terhadap saat pengakuan. Aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan. Pengertian semacam ini sesuai dengan konsep upaya dan capaian, yaitu pendapatan merupakan capaian dari upaya produktif perusahaan. Yang keenam yaitu pertukaran. Patton dan Littleton memasukkan kata pertukaran atau exchange dalam definisinya karena pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen. Kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan. Sebagai produk perusahaan, kriteria keterukuran berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut
dan kriteria keterandalan berkaitan dengan masalah apakah jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kualitas keterukuran atau measurable dan keterandalan atau reliability. Pengertian atau definisi pendapatan harus dipisahkan dengan pengakuan pendapatan. Bahkan pengertian pendapatan sebenarnya juga harus dipisahkan dengan pengukuran pendapatan. Dengan demikian, suatu jumlah yang memenuhi definisi pendapatan tidak dengan sendirinya jumlah tersebut diakui atau dicatat secara resmi sebagai pendapatan. Baik, selanjutnya yaitu adalah kriteria pengakuan pendapatan. Di sini ada dua, yaitu realis or realizable dan terbentuk atau earned. Realis or realizable dikatakan realis atau terrealisasi apabila produk telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau yang lain, dan dikatakan realizable atau cukup pasti terrealisasi apabila mana aset berkaitan yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas. Lalu yang kedua yaitu terbentuk atau terhak atau earned. Pendapatan dikatakan dapat terbentuk bila mana perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat bermanfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Selanjutnya yaitu saat-saat dalam pengakuan pendapatan. Di sini ada beberapa, yaitu beberapa diantaranya yaitu adalah saat kontrak penjualan. Nah, di sini tuh pendapatan diakui ketika perusahaan telah menandatangani kontrak perusahaan dan bahkan sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum mulai memproduksi barang. Lalu yang kedua yaitu selama proses produksi berlangsung. Dalam hal ini pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap atau berperiode akuntansi sejalan dengan kemajuan proses produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dilakukan. Selanjutnya yaitu saat produk selesai. Kondisi ini memungkinkan untuk menaksir dengan cukup tepat nilai jual yang dapat direalisasi suatu kesediaan barang. Jadi ada pada tanggal tertentu, yaitu ada pada tanggal tertentu. Jadi ini pendapatan diakui saat produknya telah selesai diproduksi. Selanjutnya yaitu saat penjualan. Kesepakatan pihak lain untuk membayar jumlah rupiah pendapatan secara objektif. Jadi ketemu pada hari itu, deal-dealan barang sudah ada, uangnya juga sudah masuk. Lalu yang selanjutnya yaitu pada saat kas terkumpul. Pengakuan dasar kas digunakan untuk transaksi penjualan barang dan jasanya telah terlaksanakan, tetapi kasnya baru akan diterima secara berkala dalam waktu yang cukup panjang. Lalu selanjutnya yaitu apa sih masalah yang timbul dari pengakuan selama proses produksi? Jadi di sini ada 3 masalah yang timbul, yaitu yang pertama akresi, yang kedua apresiasi, dan yang ketiga penghematan kos. Akresi ini adalah pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisik atau proses alamiah lainnya. Per definisi, akresi memenuhi pengertian pendapatan karena aset jelas telah bertambah dan banyaknya tambahan fisik tersebut dapat ditentukan secara objektif. Lalu yang kedua yaitu apresiasi, selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan kos atau nilai buku aset terdepresiasi. Lalu yang ketiga yaitu penghematan kos. Penghematan kos sering dikenal dengan potongan pembelian dan pembelian dengan harga murah atau pembelian beruntung. Lalu selanjutnya masalah yang timbul tidak berkaitan dengan pengakuan pendapatan, tetapi berapa jumlah rupiah pendapatan yang harus dicatat. Ada 2 yaitu kos purna jual dan kerugian piutang. Kos purna jual, prosedur yang umum dilakukan. Yang pertama yaitu kos purna jual. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi kos semacam ini adalah mendebit jumlah rupiah yang sama ke dalam satu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Dan yang kedua yaitu kerugian piutang. Kerugian piutang ini dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual tadi, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang. Nah, selanjutnya yaitu saat pengakuan penjualan jasa. Kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan atau pekerjaan atau tindakan, pendapatan harus diakui pada saat pekerjaan tersebut telah dilakukan. Jadi ini ada 3 kayak syarat gitu ya saat pengakuan
penjualan jasa. Lalu yang kedua yaitu kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan harus diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Dan yang ketiga, kalau pemberian jasa terdiri atas pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Nah, selanjutnya yaitu poin-poin tambahan, beberapa tambahan. Yang pertama yaitu pedoman umum pengakuan pendapatan, yaitu di sini menggunakan SVAC nomor 5 paragraf 84, nanti bisa dibaca di buku yang bagian yang terakhir mendekati soal-soal. Lalu yang selanjutnya yaitu prosedur pengakuan. Kebijakan akuntansi perusahaan harus menetapkan kejadian atau kegiatan internal apa saja yang dapat digunakan sebagai pemicu pencatatan ke dalam sistem akuntansi. Selanjutnya yaitu penyajian. Masalah penyajian berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah memisahkan antara pendapatan dan untung dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa dan cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Sekian presentasi atau penjelasan dari video kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.